warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo. Kenalin nih, nama kakak Maifani Rahman dan rekan kakak Kamu Bapak dan Madana. Halo semuanya. kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan nih bagaimana cara menggunakan media pembelajaran papan jam. Oke adik-adik, jadi papan jam ini bisa digunakan untuk membaca jam. Nah, juga bisa nih digunakan untuk menuliskan jam yang ditunjukkan pada bagian ini dan dituliskan pada bagian papan putih di sebelah ini. Selanjutnya, papan jam ini juga bisa digunakan untuk menentukan sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam. Oke adik-adik, jadi papan jam ini bisa digunakan untuk membaca jam, menuliskan jam yang ditunjukkan pada bagian ini ke papan putih yang ada di sebelah ini. Nah, selanjutnya papan jam ini juga bisa digunakan untuk menjumlahkan jam dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan besar sudut yang terbentuk dari 2 buah jarum jam. Oke anak-anak, jadi di sini kita akan belajar tentang membaca jam. Nah, di sini ada sebuah danau. Di dalam danau tersebut ada ikan yang berwarna biru dan ikan yang berwarna hijau, di mana di dalam perut ikan tersebut terdapat angka dari 1 sampai dengan 12. Angka tersebut menunjukkan jam. Selanjutnya, di danau tersebut juga terdapat ikan berwarna jingga yang menunjukkan menit. Di dalam perut ikan tersebut terdapat angka yang menunjukkan menit. Nah, di sebuah danau tersebut ada Pak Budi dan anaknya bernama Piki sedang memancing ikan. Pak Budi akan mengajarkan Piki bagaimana caranya memancing ikan. Ketika melemparkan pancingannya, Piki mendapat ikan dengan angka yang bernomor 7. Selanjutnya, Pak Budi juga melempar pancingannya dan mendapatkan angka bernomor 60. Jadi, ketika jarum pendek menunjukkan ikan bernomor 7 dan jarum panjang menunjukkan ikan bernomor 60, bisa kita baca jam tersebut adalah jam 7. Oke, selanjutnya Piki melempar kembali pancingannya dan mendapat ikan dengan nomor 10. Nah, Pak Budi juga melempar pancingannya nih anak-anak. Kira-kira Pak Budi dapat angka nomor berapa ya? Ternyata Pak Budi mendapat ikan dengan nomor 20. Pada jam ini kita bisa dibaca ketika jarum pendek menunjukkan angka 10 dan jarum panjang menunjukkan angka 20. Kita bisa membaca jamnya, yaitu jam 10:20. Baik adik-adik, kita sekarang akan belajar yaitu cara menulis jam. Pertama, ingat kembali bahwa alat pancing Piki atau jarum pendek itu akan menunjukkan jam. Sedangkan jarum panjang atau alat pancing Pak Budi akan menunjukkan menit. Jadi, jadi misal Vicky melemparkan pancingannya ke angka 8 dan Pak Budi akan melemparkan pancingannya ke angka 25. Untuk menulisnya, jarum pendek itu menunjukkan angka 8, jadi ditulis angka 8 di bawah jam. Dan jarum panjang tadi menunjukkan ke angka 25,
tulis angka 25 di bawah menit. Jadi cara membacanya tadi adalah jam 8:25. Untuk tulisannya seperti ini. Baik adik-adik, bagaimana kita akan menunjukkan kedua jarum jam dengan benar jika di papan putih ini tertulis yaitu jam 4:40. Pertama, ingat lagi bahwa jarum pendek atau alat pancing Vicky itu akan menunjukkan angka jam, dan jarum panjang atau alat pancing Pak Budi akan menunjukkan angka menit. Sehingga pertama lihat dulu angka di bawah jam. Jadi angka di bawah jam ini adalah angka 4. Maka arahkan alat pancing Vicky atau jarum pendek ke angka 4. Setelah itu, lihat lagi angka di bawah tulisan menit, yaitu 40. Sehingga arahkan alat pancing Pak Budi atau jarum panjang ke angka 40 menit, ke angka 40. Sehingga posisi kedua jarum pada jam ini yang benar seperti ini, yaitu menunjukkan jam 4:40. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pada jam. Ketika jarum pendek menunjukkan angka 8 dan jarum panjang menunjukkan angka 20. Di sini kita baca yaitu jam 8:20. Kita akan tuliskan pada papan putih ini yaitu jam 8:20. Nah, selanjutnya pertanyaan kakak adalah dari jam 8:20, 2 jam 10 menit lagi menunjukkan jam berapa ya? Oke, karena tadi kakak menyebutkan ditambah 2 jam lewat 10 menit, maka di sini kita akan menuliskan angka 2/10 menit. Selanjutnya, kita akan melakukan penjumlahan pada jam. Langkah pertama, kita akan menjumlahkan menit terlebih dahulu. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Selanjutnya, penjumlahan pada jam. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis di sini 10. Didapat hasilnya adalah jam 10:30. Kita akan menunjukkan jam 10:30 pada jam di samping. Jarum pendek akan menunjukkan pada ikan bernomor 10 dan jarum panjang akan menunjukkan ikan dengan angka 30. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar yaitu berapakah besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam ini. Baik adik-adik, coba dilihat di dekat danau ini terdapat batu-batu kecil yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batu. Dan batu-batu ini akan membantu kita untuk menghitung besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam ini. Baik, misalkan jarum jamnya menunjukkan waktu yaitu jam 10:30. Maka berapakah besar sudut yang terbentuk? Jadi caranya itu kita loncat ke batu berikutnya dan membentuk sudut 30 derajat. Setelah itu loncat lagi ke batu berikutnya menjadi 60 derajat. 60 derajat didapat dari 30 ditambah 30. Terus loncat lagi ke batu berikutnya, maka ditambah 30. Maka 60 tambah 30 itu 90 derajat. Dan loncat lagi ke batu berikutnya.
Maka 90 tambah 30 adalah 120. Maka sudut yang terbentuk dari jam 10 lewat 30 menit adalah 120 derajat. Oke adik-adik, jadi kita telah mempelajari tentang penggunaan media pembelajaran papanjang. Nah, dari kakak sendiri dan Kananda berharap semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam memahami pembelajaran di sekolah. Sampai jumpa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.